Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Medina Mulia dengan NIM 2109106012. Di video ini saya ingin menjelaskan program saya terhadap soal pada mata kuliah metode numerik. Mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan programnya. Untuk soal yang pertama, yaitu kita diminta untuk menyelesaikan sebuah persamaan linear menggunakan tiga cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan juga aturan Cramer. Nah, di sini pada program ini, pada line pertama, yaitu kita menggunakan library NumPy yang dituliskan sebagai NP untuk menyimpan tipe data array. Kemudian pada line ketiga, yaitu terdapat sebuah variabel A, yang dimana variabel tersebut berisikan list dari sebuah koefisien yang sudah ditentukan pada soal. Begitu juga dengan line 4, yaitu variabel B yang merupakan berisikan nilai yang sudah ditentukan pada soal. Kemudian pada line ke-6, di line 6 ini terdapat sebuah variabel linear, yang dimana variabel linear tersebut berisikan library dari NumPy yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aljabar linear dari list A dan juga list B. Kemudian pada line ke-7, program akan menampilkan output dari variabel linear tersebut, yaitu hasil perhitungan dari A dan B. Kemudian ketika kita jalankan program ini, maka akan menghasilkan output seperti ini. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, soalnya yaitu menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1,1,50, 2,2,1, dan juga 5, dan juga 4,2. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan grafiknya. Nah, pada program ini, pada line pertama, kita juga menggunakan library NumPy yang dituliskan sebagai NP, dan di mana library ini berguna untuk menyimpan tipe data array. Kemudian pada line kedua, kita menggunakan library matplotlib yang dituliskan sebagai PLT, yang berfungsi untuk membuat grafik yang akan ditampilkan. Kemudian pada line keempat terdapat sebuah variabel X, yang dimana variabel tersebut berisi list, yang dimana list tersebut berisikan nilai yang sudah ditentukan pada soal. Kemudian pada line kelima juga sama seperti line keempat, berisikan variabel tersebut berisikan sebuah list yang dimana nilai dari list tersebut merupakan nilai yang sudah ditentukan pada soal. Kemudian pada line ketujuh terdapat variabel xnew yang dimana xnew tersebut berisikan value dari soal. Kemudian pada line ke-8 terdapat variabel ynew yang dimana variabel tersebut berisikan value np-interp, di mana np-interp tersebut adalah library dari NumPy yang berfungsi untuk membuat garis grafik monoton ke atas. Kemudian pada line ke-10, program akan menampilkan grafiknya. Nah, pada line ke-12 terdapat sebuah fungsi library dari matplotlib yang berguna untuk menghitung nilai Y yang telah ditentukan pada soal. Kemudian pada line ke-13 berisikan fungsi dari library matplotlib yang berguna untuk menampilkan grafik. Dan programnya ketika kita jalankan akan menampilkan output sebuah grafik seperti ini dan juga sebuah nilai. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kita diminta untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Kita langsung ke penjelasan programnya. Di sini kita masih menggunakan library NumPy yang dituliskan sebagai NP untuk menyimpan tipe data array. Dan pada line ketiga, terdapat sebuah variabel A yang berisikan sebuah library dari NumPy, yang dimana
library tersebut berfungsi untuk menyimpan data ke dalam sebuah matriks. Kemudian pada line ke-7 juga sama seperti line ketiga, yaitu terdapat sebuah variabel yang dimana variabel tersebut berisikan library dari NumPy untuk menyimpan sebuah data ke dalam matriks. Kemudian pada line ke-9 terdapat sebuah variabel X, di mana variabel tersebut berisikan library dari NumPy yang berfungsi untuk melakukan perhitungan pada sebuah matriks. Kemudian pada line ke-11 program akan menampilkan sebuah matriks, dan juga pada line ke-12 program akan menampilkan hasil perhitungan matriksnya. Dan ketika kita jalankan programnya, maka akan menghasilkan output seperti ini. Di mana pada matriks ini merupakan matriks pada soal, dan matriks kedua ini merupakan nilai yang dicari pada matriks tersebut. Selanjutnya pada soal nomor 4, dan di mana soal nomor 4 itu kita diminta untuk mencari nilai akar X menggunakan dua metode, yaitu metode biseksi dan juga metode regularisasi. Metode biseksi ini pada program ini, yang pertama kita diminta untuk menginputkan sebuah tipe data dalam bentuk float yang akan disimpan ke dalam X0, yang dimana X0 ini merupakan batas bawah, begitu juga dengan batas atasnya yaitu X1 dan juga toleransi errornya. Dan pada program ini terdapat sebuah percabangan yang dimana jika hasil perhitungan dari fx0 dikali dengan fx1 lebih besar dari 0,0, maka program tersebut akan meminta kita mencoba lagi dengan menggunakan angka yang berbeda. Jika tidak, maka program akan menampilkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode biseksi. Dan dimana hasil perhitungan tersebut disimpan di dalam sebuah prosedur, yaitu prosedur defFX, di mana prosedur tersebut berfungsi untuk mengembalikan sebuah nilai X pangkat 2 dikurang 2X dikurang dengan 2. Kemudian pada prosedur def bisection, terdapat sebuah variable step yang bernilaikan 1, dan juga terdapat sebuah kondisi yang bernilaikan true, dan di mana jika kondisi tersebut bernilai true, maka program akan menampilkan hasil perhitungan metode biseksinya. Dan di dalam perulangan tersebut terdapat sebuah percabangan yang dimana jika fx0 dikali fx2 lebih kecil dari 0, maka nilai x1 diganti dengan x2, dan jika tidak, maka nilai x0 diganti dengan x2. Kemudian di dalam prosedur tersebut juga terdapat sebuah variable step, yang dimana variable step tersebut akan ditambahkan dengan 1, dan juga terdapat sebuah variable kondisi, yang dimana variable tersebut berisikan nilai absolut dari fx2 lebih besar dari error. Kemudian jika kita jalankan programnya, kita akan diminta untuk menginputkan nilai batas bawahnya. Seperti dalam soal, nilai batas bawahnya yaitu 2, batas bawahnya 2, batas atasnya 3, kemudian toleransi errornya itu sesuai dengan yang kita inginkan, 0,001. Maka di sini akan ditemukan nilai akar X-nya yaitu 2,73204803. Kemudian untuk metode regularisasi kurang lebih sama dengan metode seksi. Di sini kita diminta untuk menginputkan nilai batas bawah, batas atas, dan juga toleransi errornya yang akan disimpan ke dalam variabel X0, X1, dan juga E. Kemudian di dalam program tersebut terdapat sebuah percabangan yang dimana jika fx0 dikali fx1 lebih besar dari 0,0, maka program akan meminta kita untuk mencoba lagi dengan menggunakan angka yang berbeda. Kemudian jika tidak, maka program akan menampilkan hasil perhitungan dari metode regularisasi. Kemudian di mana hasil perhitungan tersebut disimpan di dalam sebuah prosedur, yaitu defFX dan juga def false possession, di mana defFX ini berfungsi untuk mengembalikan nilai X pangkat 2 dikurang 2X kurang 2, dan juga def possession ini berisikan variable step, yang dimana variable tersebut berisikan
angka 1, dan juga di dalam prosedur tersebut terdapat sebuah kondisi yang bernilaikan true, di mana jika kondisi tersebut bernilai true, maka program akan menampilkan hasil perhitungan menggunakan regulasi, dan juga di dalam perulangan tersebut terdapat sebuah percabangan, yaitu jika nilai fx 0 dikalikan dengan fx 2 lebih kecil dari 0, maka nilai x1 diganti dengan x2. Dan jika tidak, maka nilai x0 diganti menjadi x2. Dan di dalam perulangan tersebut juga terdapat sebuah variabel step, yang dimana nilai step tersebut akan ditambahkan dengan 1. Dan juga di dalam perulangan tersebut terdapat sebuah variabel kondisi, yang dimana variabel tersebut berisikan nilai absolut dari fx2 lebih besar dari error. Kemudian jika kita jalankan program tersebut, kita diminta untuk menginputkan sebuah nilai batas bawah. Kita inputkan seperti di dalam soal, yaitu nilai batas bawahnya 2, nilai batas atasnya 3, kemudian errornya sesuai keinginan kita. Di sini saya menentukan errornya itu 0,0001. Maka akan ditemukanlah nilai akar X-nya, yaitu 2,73204,904. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.